Pengacara kondang, Ujang Kossasi SH, menanggapi soal penangkapan WN dan MJ, segera ajukan pra-peradilan. Lebak, Banten, penasehat hukum istrinya tersangka WN 44 tahun dan MJ 32 tahun, mencermati rilis berita dari Subdit 3 Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Banten, terkait penangkapan dua orang tersangka WN 44 tahun warga Kecamatan Pamarayan dan MJ 32 tahun warga Kecamatan Panongan. MJ merupakan atas nama unit dump truk Toyota Dinanopol B9234J Kiki. Pada hari Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, keluarga WN menerima surat pemberitahuan penangkapan dari Ditreskrimum Polda Banten. Selanjutnya istrinya WN menunjuk penasehat hukum dari kantor hukum UJK dan Partners, sekaligus mengirimkan bukti surat penangkapan ke nomor kontak kantor hukum UJK dan Partners. Salah satu penasehat hukum kantor hukum UJK dan Partners yaitu Ujang Kossasi SH. Dia mencermati surat penangkapan tersebut, tertuang dasar penangkapan para tersangka sebagai berikut. 1. Surat perintah penyidikan tertanggal 22 Mei tahun 2025. 2. Surat perintah penangkapan tertanggal 22 Mei tahun 2025. 3. Surat perintah penahanan tertanggal 22 Mei tahun 2025. 4. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP ke Kejati Banten tertanggal 22 Mei tahun 2025. Menurut Ujang Kossasi, dari dasar hukum tersebut di atas, timbul pertanyaan kapan penyidik gelar perkaranya dan kapan memanggil saksi kunci dan saksi fakta untuk menemukan minimal 2 alat bukti untuk menentukan tersangka. Bukankah perkara tersebut delik aduan, yang memerlukan penyelidikan dan penyidikan secara proporsional dan prosedural serta presisi dan berkeadilan. Dan perlu diketahui oknum anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten melanggar Perkap nomor 22 tahun 2010 dalam pasal 139 ayat 2 tentang susunan organisasi Polda. Berdasarkan Perkap tersebut Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten tidak boleh menangani perkara lex specialis. Seharusnya perkara tersebut ditangani Subdit Indak Ditkrimsus Polda Banten. Di mana Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten tidak hanya melanggar Perkap nomor 22 tahun 2010, dan juga melanggar PP nomor 2 tahun 2003, akibat tindakan Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten, tentu merugikan pihak-pihak yang berperkara dan hal tersebut melanggar hak asasi manusia para tersangka, ujar Ujang Kossasi, yang juga selaku Ketua Umum Asosiasi Perlindungan Konsumen Indonesia. Ujang Kossasi menduga, Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan dan Kasubdit 3 Jatanras Kompol Akbar Baskoro, menyalahgunakan wewenang, dan harus diperiksa oleh Biro Wasidik Mabes Polri serta diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri, karena tindakan Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Banten menambah citra buruk dan negatif lembaga kepolisian di mata masyarakat. Atas permohonan para istri tersangka tersebut, selanjutnya tim penasehat hukum kantor hukum UJK dan partner akan memberikan bantuan hukum untuk membela hak-hak hukum tersangka WN dan MJ, diantaranya akan menguji sah atau tidak penangkapan dan penahanan tersangka, melalui pranata pra-peradilan, dan membuat aduan masyarakat ke Mabes Polri, jelas Ujang Kossasi. Sumber berita, Tim Red.